Masya Allah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masya Allah, la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala rukabi hatta taqwa. Bismillahi ala rubbati hatta tutwa. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السموم وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita muliakan, kita cintai para habaib, para dzurriyyah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sharaif yang senantiasa selalu hadir bersama kita selama kegiatan Maulid Arba'in insyaallah. Dengan kehadiran beliau-beliau para habaib dzurriyyah Rasul, para syaraif, mudah-mudahan menjadikan kita yang hadir ini bisa menjadi tali sambungan kita kepada Rasulullah SAW. Tali sambungan yang paling cepat, yaitu tali sambungan melalui rantai yang berjalur, rantai itu dengan baginda Rasul SAW. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para kiai yang senantiasa istiqomah hadir bersama kita setiap malam, insyaallah sampai ke 40 malam. Al-ulama warathatul anbiya. Para alim ulama itu adalah pewaris ilmunya para nabi. Hadirin hadirat, kita doakan pada para alim ulama kita, para habaib kita, mudah-mudahan beliau-beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dan senantiasa selalu hatinya betul-betul ikhlas untuk membawa masyarakat, untuk membawa umat Nabi Muhammad SAW kepada usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati, kami cintai, yaitu para koordinator, petugas-petugas atau khadim-khadim di setiap desa yang memberikan semangat kepada umat Nabi Muhammad untuk selalu senantiasa hadir di majlis Maulid Arba'in untuk membacakan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saja koordinator Maulid Arba'in, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, namun malaikat oneng, siapa baik orang yang saya berjuang, baik hatinya, baik pikirannya, baik tenaganya, baik harta bendana, untuk memuliakan, untuk mengagung-agung jaga lahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak bisa lepas dari catatan nama malaikat. Doa Nabi Muhammad tak bisa lepas dari balasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun perjuangan kita untuk menghidupkan syiar agama Allah, untuk menghidupkan sunnah
baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan menghadirkan diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita untuk bersama-sama merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW selama 40 malam, pasti akan ada balasan dari Rasulullah SAW. Yang sama-sama kita hormati, wabil khusus kepada takmir Masjid Nurul Huda. Betul. Nurul Huda yang ditakmir oleh siapa? Mesrawi, Ustaz Mesrawi beserta staf-stafnya, pengurus-pengurusnya, pembantu-pembantu untuk membantu menghidupkan masjid, yaitu tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau takmir masjid yang ada sekarang ini, yang sebelumnya maupun nanti yang akan datang selama 40 malam, kita doakan terdahulu mudah-mudahan lebih panjang umur. Amin. Allah SWT sehat walafiat zahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini maupun yang gaib, yang berhalangan ataupun yang tak hadir pun tetap dapat doa, insyaallah doanya sama, amin Allahumma amin. Nasr umat Nabi Muhammad, saya paringi hidayah, taufik, maunah oleh Allah SWT sehingga kuat hatinya, tekadnya untuk duduk bersama-sama membaca salawat Nabi SAW selama 40 malam. Beda juga saya separuh-separuh. Karena ini kan masukan Allah. Kita lagi menceritakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Cerita ini kembali kepada Abad Bibi. Alhamdulillah Abad Bibi mereka takdiraki dengan Allah SWT, diirodayaki, dikehendaki oleh Allah SWT, diirodaki oleh Allah SWT, tetap takut istiqomah hadir ke majlis maulid selama 40 malam, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apa gunanya hadir maulid 40 malam? Gunanya apa? Tujuannya apa? Gunanya saudara untuk membiasakan hati tersambung dengan Rasulullah SAW. Kalau pada kalimat saya galak waktu kian Rasulullah nikah. Nah, Rasulullah nikah, saya ngibut umat, atina umat keusul kepada Allah Subhanahu. Yang ngibur, yang bawa hati kita untuk bisa sampai kepada Allah adalah Rasulullah. Jadi kita tetap terus mengejar Rasulullah setiap malam selama 40 malam supaya ya kan? Ngibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi hati ini belum betul-betul full kepada Allah SWT, terus merapat dekat Rasulullah melalui majelis Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mega hikmah daripada maulid Nabi mega banyak. Terutama salah satunya adalah bagian daripada kata mutiara atau fatwa, yang mana fatwa itu adalah kalimat yang paling bagus, di bawahnya hadis. Kemudian ada lagi kalimat kalam yang paling bagus, yang di atasnya hadis adalah Al-Quran. Setelah Al-Quran, hadis, setelah hadis fatwa orang-orang soleh atau wali-wali Allah. Di antara fatwa salah satu Al-Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Kutub Al-Doktor Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Imam Al-Habar Al-Kutub Habib Abdul Ghadir bin Faqih radhiyallahu anhu yaqul hadaful hayat syai'ani. Dengar ya, hadaful hayat syai'an.
kata orang sekarang katanya anak muda milenium katanya. Mudah-mudahan tidak jadi aluminium. Kalau milenium ya tergantung mileniumnya kemana. Kalau mileniumnya ke kanan, norok ke orang soleh. Tapi kalau mileniumnya ke kiri, berarti norok orang juga. Dan orang sekarang ya kan hakikatnya hidup ya apa? Hakikatnya hidup. Kita ini harus tahu dengan hakikatnya hidup. Tidak hanya seorang yang wali kutub dengan hakikatnya hidup atau tujuannya hidup ada berhayat syai'ani. Cuma beda dua tanpa. Cuma beda dua. Yang pertama hakikatnya atau tujuan hidup mereka lima ma'rifatillah wa lima ma'rifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya mengenal Allah. Supaya mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang terhadir nak maulid mereka tujuan mereka supaya semak dekat Rasulullah, tetapi harus kenal dimin. Tak kenal tak tak kenal tak semak. Bisa orang yang saya tak kenal bisa semak. Kalau katanya ada kesampean kata je, sampean tak kenal dengan orang tapi bisa semak atau enggak? Tak bisa gitu. Supaya bisa semak ke orang berarti harus kenal ini tidak ke Rasulullah jadi bisa semak ke Rasulullah. Setelah semak jadi cinta ke Rasulullah. Bagaimana caranya mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita hidup tidak di zamannya Rasul. Kita hidup jauh 1400 tahun yang lalu Rasulullah hijrah. Sudah berapa umur Rasulullah kalau dihitung sampai sekarang? Kita tidak hidup di zamannya Nabi. Kok bisa kita percaya adanya Nabi? Terkadang percayanya selalu satu. Orang umat Nabi Muhammad mereka masih banyak roh kehidupannya orang kafir. Kalau umat Nabi Muhammad mereka benar-benar kenal dan Rasulullah sebagai tuntunan, sebagai suri tauladan kehidupan dunia akhirat semua aspek kehidupannya, maka tak bisa anak-anak saya mudakan atau saya tuakan tak bisa lepas dari syariat Rasulullah. Tak bisa orang mudakan sampai ketuaan mereka orang-orang saya sepok kok bisa lepas dari syariat Rasulullah. Apakah tak kenal dengan Rasulullah? Mereka bertanya. Bagaimana cara mengenal Rasulullah? Datangi majelis-majelis ilmu, datangi majelis-majelis maulid. Nanti di situ akan dijelaskan sejarah Rasulullah. Mulai dari lahirnya Rasulullah. Coba dengarkan. Rasulullah ini kan betul-betul nabi utusan Allah atau bukan? Rasulullah ini kan saya bermana. Ini ngaji ceritanya para alim ulama di majelis ilmu dan majelis maulid. Rasulullah nikah lahir tanggal berempat tahun berempat. Bagaimana cara lahirnya Rasulullah nikah sama atau tidak dengan lahir manusia biasa? Begini dengan ulama. Lahir Rasulullah nikah mengeluarkan beberapa keajaiban. Itu tanda-tanda keajaiban itu adalah tanda-tanda irhas, tanda-tanda kenabian. Lahirnya saja berbeda dengan seperti lahirnya manusia. Sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah SAW lahirnya dalam keadaan sujud. Sajidan syakiran, bersyukur kepada Allah, hamidan, bertahmid kepada Allah. Ka'annahul badru, mengeluarkan cahaya seperti cahaya lebih terang benderang daripada cahaya bulan dan matahari sehingga menyinari segala penjuru dunia. Dan cahaya ini kah dunia seperti cahaya lampu atau cahaya senter mobil sampai ke kemana? Bisa terbatas. Cahaya senter mobil saya paling kuat, saya paling jauh. Seumpama 1 kilowatt paling batasnya 1000 meter.
Ini cahaya Rasulullah yang akan tembus ke seluruh negara. Minal masyriq ilal maghrib, dari barat sampai ke timur cahaya Nabi Muhammad SAW. Tetapi cahaya kita kena ada bercahaya lampu. Orang-orang sejauh seumpama orang Indonesia nih kan, ketepaan ningali cahaya Rasulullah SAW bisa ningali kotanya Amerika, kotanya Makkah ini kan bisa ditinggali berkat pancaran cahaya ajunan Rasulullah SAW. Orang nggak boleh kelamo, orang nggak boleh pulau Rotterdam, tapi bisa ningali Makkah berkat nada, berkat cahayanya Rasul. Kira-kira center atau cahaya lampu saya bisa nembus dari Telangmo ke Mekah, benar? Oh, kecuali cahaya Rasul. Ini baru sedikit cerita perbedaan lahirnya Rasulullah SAW dengan lahirnya manusia biasa. Kemudian setelah kita mengenal sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, kehidupannya sampai diangkat menjadi Nabi, sampai tugas-tugasnya Nabi apa saja, dakwahnya Nabi. Kemudian bagaimana cara makrifat kepada Rasulullah. Cara untuk makrifat kepada Rasulullah, benar-benar kenal secara makrifat, benar kenal secara sejarah, tapi kenal zahir dan batin. Mengenali benar-benar Rasulullah ini adalah utusan, benar cuma mengenali Rasulullah ini melalui sejarah kelahiran, itu harus mengenali sifat-sifat wajib bagi Rasul. Muhammadun wajibun siddiqi wal amanah, Muhammadun wajibun tablighi wal fatana, Muhammadun mustahil kidbi wal khiyana, Muhammadun muhalun kitmani wal banada. Harus memahami sifat-sifat wajib bagi Rasul dan memahami sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Setelah itu barulah tertanam makrifat kepada Rasul. Tambah semak, tambah bisa makrifat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada keyakinan usia mengenai idin dan sabuah di atas seperti para habaib, para kiai yang pulang. Kalau mereka ada nama-nama pola sebelum masuknya bulan Maulid, mereka berhikmah seraja yang kau dapatkan lewat mimpi. Mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi saya sendiri dan ilmu bagi kita. Belum masuk bulan Maulid, saya sudah bermimpi dengan guru saya, Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Maulana Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Jadi kemudian khalifah beliau yang sedang uzlah atau tak keluar dari rumah, yaitu Arif Billah Al-Wali Al-Saleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habib. Kemudian setelah itu saya mendapatkan isyarah, bukan dari ini ya, setelah minggu itu dapatkan isyarah kalimat saya mengucap dan tahu udah langsung sampian harus mengakui abad saya paling cubit, saya paling cubit ke makhluk seluruh dunia, wajibnya kan paham kalian? Saya ditegur dengan suara yang tidak ada apa namanya, tidak ada wujud. Wahai Muhammad, kamu harus mengakui dirimu orang yang paling cubut sedunia. Kedua, kamu harus menjadi orang yang paling nangis takut dengan Allah sedunia. Ini kata sama sebelum masuk bulan Maulid 2 hari. Jadi ini ilmu rajin. Bagi saya ini ilmu yang paling besar. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkannya. Amin. Ketika kita mahalul qiyam berdiri, ketika kita duduk membaca maulid khusyuk,
ingat-ingat abot nikah siapa, abot nikah di amal apa. Masa abot nikah sudah depak umur sekian tak bisa ningali wajah Rasulullah, tak bisa istiqomah, tak bisa sambung, tak bisa jaga dengan arwah para ulama. Jadi harus menyesali diri dan ngabes diri tibi, ngabes kekurangan. Jadi kalau pesan untuk diri kau sendiri, jika kita makhlukkan ngabes tibi mereka banyak kekurangan, sehingga itu akan menjadikan jalan cepat nyambung ke Rasul. Hadirin hadirat dimuliakan Allah, mungkin itu saja tausiah yang singkat, hanya sekedar mengabulkan permintaan hajat dari tuan rumah untuk menyampaikan tausiah. Sebenarnya kalau kita demi ahlinya orang ke tausiah, tapi karena diminta, jadi apa seadanya, sudah seadanya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan berbarokah, manfaat bagi bulan ini dan manfaat bagi kita semua yang hadir di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.